Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan pada pagi hari ini kami di DKI Jakarta memiliki prinsip yang amat sederhana. Kami ingin merujuk kepada perintah paling dasar mengapa Republik ini didirikan. Republik ini hadir tidak lebih tidak bukan untuk mendapatkan yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kita punya kemerdekaan, itulah sebabnya kita punya negara Indonesia. Karena itu ketika ditanya, apa tugas paling dasar dari pemerintah? Tugas paling dasar dari pemerintah adalah mencapai keadilan sosial, membawa masyarakat menuju keadilan sosial. Disitulah fungsi paling dasar. Begitu juga dengan di Jakarta. Semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Bapak-bapak, para pejabat lingkungan Pemprov, saya rasa sudah sangat sering mendengar saya menggunakan kalimat ini dalam jajaran internal kita. Mengambil keputusan apapun, ingat, rujukannya adalah kita punya tanggung jawab menghadirkan keadilan sosial. Dan ini kita cerminkan dalam kesetaraan kesempatan. Ketika kesetaraan kesempatan itu ada, maka perasaan keadilan itu akan hadir. Kita mempercayai bahwa keadilan itu abstrak, tapi rasa keadilan itu konkret. Rasa keadilan itu nyata. Terasa tidak keadilan itu, tapi adil itu sendiri abstrak. Rasa keadilan itu bisa dirasakan. Dan kita selalu menginginkan mudah-mudahan Indonesia bersatu, mudah-mudahan Indonesia damai, mudah-mudahan Jakarta bersatu, mudah-mudahan Jakarta damai. Tapi syarat dari kedamaian itu bukan dilihat dengan tiadanya konflik. Yang disebut dengan damai itu. Damai itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Di situ ada kedamaian. Disebut bahwa peace, it's never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Karena itulah ada kedamaian. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian, dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun di Jakarta ini. Dan ini adalah lintas sektor. Ketika mencakup pada aspek agama, sama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh warga negaranya, apapun latar belakang agamanya. Kebetulan di sini ada juga Pak Ketua Parisada Hindu Dharma. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami hal yang sama. Kami baru mulai bertugas, saya datang di masyarakat Hindu Bali, dan waktu itu menyampaikan, Pak Gubernur, terima kasih kami mendapatkan tanah untuk makam umat Hindu. Tapi kami tidak memerlukan tanah untuk makam. Kami membutuhkan tempat kremasi, mesin kremasi, karena umat Hindu tidak dimakamkan di tanah, tapi dikremasi. Karena itu saya sampaikan, kami komitmen akan menghadirkan mesin kremasi untuk masyarakat Hindu. Dan kita bersyukur janji itu sudah tunai tahun yang lalu. Sehingga sekarang masyarakat Hindu Bali di Jakarta, mereka tak lagi kerepotan ketika ada kerabatnya, saudaranya mengalami yang semua dirasakan oleh tiap manusia adalah kematian, maka mereka punya tempatnya. Disiapkan oleh siapa? Oleh negara. Oleh negara. Ini tanggung jawab kita. Kesetaraan itu kita berikan pada semuanya. Sama. Kemarin ada Imlek, kita siapkan Jakarta Imlek kan. Ketika umat Islam di Jakarta, dulu tidak boleh takbiran kalau malam takbiran. Ada perasaan, ini kami di tanah kita sendiri, tidak boleh takbiran. Apa yang terjadi? Diizinkan takbiran. Untuk malam lebaran, mereka melakukan takbiran. Bagi umat Islam, seperti juga bagi umat Kristen. Di Jakarta, menjelang perayaan hari Natal, mereka dikasih kesempatan untuk menggunakan tempat-tempat umum, merayakan yang biasa disebut menyambut Christmas dengan Christmas Carol. Dan kami baru sadar, ternyata pertama kali di Indonesia ada Christmas Carol di Jakarta ini.
Artinya ruang ini adalah ruang bersama yang masing-masing diberikan. Dan ini dilakukan dengan semangat bahwa keadilan itu hadir, rasa keadilan itu muncul. Ini tanggung jawab kami. Dan kita sendiri dalam agama manapun selalu memberikan kesempatan untuk saling menghormati, saling menghargai, tidak mencampur adukkan, tetapi justru memberikan ruang kepada masing-masing untuk bisa menjalankan. Dalam agama kami, dalam agama Islam, ada garisnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya kita berikan ruang yang sama. Masing-masing silahkan bisa menjalankan keyakinannya. Dan ini bila dilakukan, maka apa yang menjadi dasar mengapa kita merdeka, kita bisa rasakan. Rasa keadilan itu hadir di seluruh komponen bangsa. Itu semangat yang kita miliki. Dan hari ini kita memasuki babak baru. Karena umat Hindu, peruntukan Tamil khususnya, sudah menunggu begitu lama. Tadi disampaikan oleh Pak Kobalen. Saya ketika pertama kali mendengar cerita dari Pak Kobalen, sampaikan bagaimana perjuangan selama ini. Dan mereka menyampaikan bahwa kami ingin melakukan, tapi selalu kita kesulitan, tak punya lahan. DKI punya banyak lahan. Ini adalah lahan yang didapat dari mana? Dari uang pajak warga. Dari mana? Dari pajaknya kita semua. Ini bukan tanahnya Anies, ini bukan tanahnya gubernur. Ini adalah tanahnya Jakarta. Karena itu tanah ini diberikan untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat Hindu Tamil agar punya tempat ibadah. Kita semua merasakan betapa repotnya memiliki keyakinan dan jumlahnya yang memeluk banyak, tapi tak punya tempat untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, kami berharap pembangunannya nanti berjalan lancar. Tanahnya sudah siap, lokasinya nampaknya enak sekali, Pak. Kalau lihat suasana di sini, rasanya suasana yang teduh, tenang. Mudah-mudahan nanti proses pembangunannya cepat. Dan nampaknya, karena tadi sudah kita mendengar, sekali ada yang siap mendukung, biasanya yang mengikuti akan banyak sekali. Jadi Pak Hasim memulai nanti mudah-mudahan langsung berbondong-bondong akan ikut mendukung agar jadi. Kita berharap nantinya segera tuntas. Seperti juga penentuan hari ini, waktu itu ditentukan cepat segala bisa peletakan batu pertama. Memang batu pertama itu bukan batu terakhir, namanya juga baru pertama. Harus ada kedua, ketiga, sampai tuntas. Kita doakan berjalan baik dan kita semua berdoa semoga kita beri umur panjang, bisa hadir pada saat peresmian dari bangunan ini. Dan kita semua mengharapkan prosesnya dilakukan dengan baik, on schedule, on quality, on budget. Itu tiga itu dijalankan sehingga nanti hasilnya tuntas dengan baik. Saya ucapkan selamat kepada semua yang bekerja di belakang layar. Pak Kobalen yang tadi menyampaikan pidato, tapi saya percaya beliau tidak kejar sendiri. Ada banyak pihak yang bekerja bersama mewujudkan ini semua. Semoga ini dicatat, bukan saja sebagai kerja untuk masyarakat Jakarta, tapi dicatat sebagai amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.